Selamat datang di channel saya, channel Romo Agus CSR, untuk Renungan Mutiara Pagi. Selamat berjumpa kembali, Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, para sahabat kenalan dimanapun Anda berada, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan. Selamat memasuki masa Prapaskah dengan perayaan Rabu Abu pada hari ini. Sepanjang 40 hari ke depan kita merayakannya sebagai masa tobat, masa pembaruan diri, masa untuk lebih dekat dengan Tuhan, dan semoga sebagai buahnya hidup kita juga semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Saudari-saudara, hari ini saya, Romo Agus CSR, mengajak kita merenungkan Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang-orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, jangan muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita memasuki masa Prapaskah dengan perayaan Rabu Abu hari ini. Kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang sempat mengikuti misa secara langsung atau offline di gereja, Anda akan menerima tanda abu dengan cara ditaburkan di atas kepala kita. Ini ketentuan untuk masa pandemi. Bukan karena tidak mau diolesi di dahi seperti biasanya atau tahun-tahun sebelumnya. Tapi ini untuk menjaga supaya tidak terlalu banyak kontak fisik antara imam dan umat demi protokol kesehatan. Saudari-saudara umat beriman terkasih, abu dalam tradisi Perjanjian Lama sudah menjadi benda yang dipakai untuk mengungkapkan tobat. Apa maksudnya? Saudara-saudari, pada masa Perjanjian Lama dulu, ketika orang-orang atau bangsa pilihan
mau bertobat, mereka menaburkan abu ke atas kepala, atau mereka duduk di dalam abu sebagai tanda mereka menyesal, mereka ingin bertobat. Hari ini abu diterimakan kepada kita juga sebagai tanda kita memulai masa tobat kita. Nanti ketika Bapak Ibu Saudara-saudari menerima abu, dikatakan kepada kita, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Atau, ingatlah bahwa engkau berasal dari debu, akan kembali menjadi debu. Betapa kita ini sungguh tidak berarti sebetulnya dalam kaitan dengan konteks abu ini. Kita begitu kecil di hadapan Tuhan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, tradisi tobat atau masa tobat ini adalah kesempatan bagi kita supaya kita punya waktu yang istimewa. Kita punya masa yang sungguh spesial mempersiapkan diri menyambut Paskah Tuhan. Masa tobat kita atau masa prapaskah selalu ditandai dengan 3 spirit. Doa, puasa, dan amal kasih. Mengapa doa, mengapa puasa, mengapa amal kasih, saudara-saudari? Saya sempat terbersit di pikiran saya bahwa rupa-rupanya kita ditaburi abu pada hari Rabu Abu dengan maksud supaya hidup kita sebagai manusia ini tidak abu-abu. Supaya kita tidak berada di zona abu-abu. Sebab sesungguhnya saudara-saudari, sejak awal mula penciptaan manusia, kita berada dalam zona terang, zona keselamatan. Tapi oleh karena dosa yang disebabkan oleh kuasa jahat yang berusaha menjatuhkan manusia, kadang kita berada di wilayah terang, zona terang, kadang kita berada di zona gelap, kadang kita hidup lurus, kadang bengkok, kadang kita hidup saleh, kadang salah. Jadi zona kita abu-abu situasi kita. Masa prapaskah yang ditandai dengan doa, puasa, dan amal atau sedekah tadi sebetulnya ingin mengembalikan kita kepada zona terang. Saudari-saudara, selama masa pandemi ini kita sudah terbiasa dengan kata zona. Kalau makin banyak yang positif di sana, zona merah, bahkan kadang bisa zona hitam. Kalau sudah sehat semua, lalu zona hijau dan sebagainya. Nah, selama masa prapaskah saudara-saudari, kita juga diajak kembali dari zona abu-abu yang tidak jelas, kadang A, kadang B, kadang kiri, kadang kanan, kadang ikut Tuhan, kadang ikut kuasa jahat ini. Kita diajak kembali ke jalan yang lurus, ke jalan terang, ke zona keselamatan, dengan berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan lewat doa, lebih mampu mengontrol diri, mengendalikan diri lewat puasa, dan lebih berusaha untuk menjadikan hidup kita sebagai berkat bagi banyak orang dengan beramal kasih. Maka dengan menerima abu, moga-moga saudara-saudari, itu menjadi titik awal atau titik balik dari hidup kita yang abu-abu, zona abu-abu tadi, kepada zona terang, zona selamat. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Injil tadi Tuhan Yesus dengan sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa tindakan doa, puasa, dan amal itu harus dilakukan dengan motivasi yang benar, motivasi untuk Tuhan, karena saya ingin memperbaharui diri saya, karena saya ingin memperbaiki relasi saya dengan Tuhan yang tadi zona abu-abu, untuk menjadi anak Tuhan yang
berusaha hidup lurus, hidup kudus, hidup suci, hidup yang benar, hidup yang baik. Tuhan katakan, jangan sampai kita kemudian melakukan doa, amal, dan puasa tadi dengan motivasi-motivasi yang lahiriah. Supaya dilihat orang, supaya dipuji, supaya kita terkenal, supaya dikagumi. Itu adalah motivasi-motivasi yang sangat dangkal dan Tuhan tidak mau. Tuhan katakan, jangan munafik. Berdoalah dengan tulus. Berdoalah dengan motivasi yang murni bahwa saya ingin makin dekat dengan Tuhan. Berpuasalah juga dengan tulus, bukan supaya dilihat orang. Tapi juga bukan berarti bahwa kita seolah-olah tidak sedang berpuasa. Lakukan itu dengan hati yang tulus, sebab Tuhan melihat hati. Manusia hanya bisa melihat yang lahiriah, tapi Tuhan menilai hati. Maka kita memang harus berhati-hati di dalam melaksanakan tradisi-tradisi atau aktivitas-aktivitas keagamaan kita, khususnya dalam masa tobat ini. Jangan dengan motivasi yang dangkal, tapi harus dengan motivasi yang dalam, supaya ibadah kita, puasa kita, tindakan amal kasih kita itu berangkat dari hati yang tulus, bukan untuk hal-hal yang sangat manusiawi atau lahiriah. Tuhan katakan, jika engkau berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Berdiri di jalan-jalan, di lorong-lorong, supaya dapat pujian. Jika engkau berpuasa, jangan muram mukamu seperti orang munafik. Berpuasalah dengan wajah yang berseri-seri. Dengan wajah yang tulus, tidak dibuat-buat. Apabila engkau memberi sedekah, jangan mencanangkan hal itu. Bercerita kemana-mana, dipamer-pamerkan, dipublikasikan bahwa saya berbuat baik, bahwa saya menolong orang. Kalau cuma itu motivasinya, kita sudah dapat upahnya. Tuhan katakan, kalian sudah mendapat upahnya. Upahnya itu adalah pujian dari manusia, tapi bukan pujian dari Tuhan. Saudara-saudari, kita sudah terbiasa dengan protokol sepanjang masa pandemi ini, dengan 3M, 5M, apalagi itu. Tapi yang paling penting untuk kita, protokolnya jelas. Untuk doa, puasa, dan amal. Lakukan dengan tulus dari hati yang dalam. Lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lakukan dengan bebas, tanpa paksaan. Maka hidup kita benar-benar tidak lagi di zona abu-abu, tapi kita beralih ke zona terang. Kita tidak lagi di jalan yang bengkok, tapi kembali ke jalan yang lurus. Nabi Yoel dalam bacaan pertama meneguhkan kita. Allah melalui Nabi Yoel mengatakan, koyakkan hatimu dan bukan pakaianmu. Yang koyakkan pakaian itu orang gila. Tapi yang koyakkan hati itu adalah orang saleh, yang menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan, yang menyadari kedosaan, yang menyadari kerapuhannya, ingin kembali menjadi anak Tuhan. Mari saudara-saudari kita memaknai masa Prapaskah ini dengan berusaha menghayati 3M tadi ya, memperbanyak doa, memperbanyak puasa, dan memperbanyak amal kasih. Selamat berpuasa dan berpantang. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau sungguh mencintai, mengasihi kami. Engkau menyediakan bagi kami suatu masa yang sangat istimewa. Masa untuk melihat diri kami sendiri dalam relasi dengan Bapa Surgawi. Masa di mana kami beralih
dengan kesadaran hati yang dalam, beralih dari zona abu-abu kepada zona terang, kepada zona keselamatan, beralih dari dosa kepada kekudusan, beralih dari jalan bengkok ke jalan yang lurus. Kuatkanlah iman kami, agar seluruh niat, tekad yang ingin kami wujudkan sepanjang masa prapaskah ini dapat kami laksanakan dengan tulus, dengan sepenuh hati, demi kebaikan kami dan demi relasi kami dengan Allah yang semakin hari semakin dekat, demi hidup kami yang semakin hari semakin menjadi berkat. Engkau yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudari-saudara sekalian, mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, segala niat tekad yang ingin kita wujudkan dengan tekun, dengan setia dan tulus sepanjang masa prapaskah ini, segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.